Euforia kemenangan Persib Bandung di Liga 1 membawa duka mendalam bagi keluarga Nugraha, seorang bobotoh asal Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung Barat. Nugraha meninggal dunia pada Jumat 6 Juni malam kemarin setelah 2 pekan dalam kondisi koma akibat terjatuh dari flyover Pasupati saat mengikuti konvoy perayaan juara Persib Bandung pada Sabtu 24 Mei lalu. Nugraha mengalami luka berat di kepala, rusuk, dan ginjal akibat benturan hebat ketika jatuh dari ketinggian. Istrinya, Intan Nuraini, mengatakan bahwa sejak insiden tersebut, suaminya dirawat intensif di ICU dan HCU Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Menurut penuturan Intan, hasil pemeriksaan medis menunjukkan bahwa Nugraha mengalami luka serius di bagian kepala sebelah kiri, rusuk kiri, serta trauma pala ginjal. Jenazah Nugraha telah dimakamkan pada Sabtu kemarin di tempat pemakaman umum tidak jauh dari rumah duka. Debut gemilang diperlihatkan Beckham putra Nugraha bersama tim nasional Indonesia. Dia masuk sebagai pengganti pada menit ke-74 dan bermain di posisi winger kiri. Sekitar 20 menit berada di atas lapangan. Beckham putra tampil lepas dan mendapatkan apresiasi positif. Dalam laga menghadapi Cina di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Kamis kemarin, skor Garuda meraih 3 poin lewat kemenangan dengan skor 1-0. Gol penentu lahir melalui tendangan penalti oleh Rumeni pada akhir babak pertama. Tampil menawan di laga debut, Beckham putra menyebut dia sangat senang dan juga bangga karena usaha kerasnya di Liga bersama Persib Bandung diganjar kepercayaan dipanggil membela timnas dan tampil di hadapan puluhan ribu penonton yang memadati SUGBK Jakarta. Pemanggilan Beckham ke timnas memang sempat menuai pro dan kontra, apalagi dia dipanggil menyusul ke timnas setelah Septian Bagaskara mengalami cedera. Namun meskipun demikian, dia tidak merasakan tekanan sehingga bisa tampil lepas di lapangan. Tampil di babak kedua, akselerasi dan visi bermain Beckham menuai pujian. Bahkan ada satu momen ketika dia bisa menerobos pertahanan Cina dan memberikan umpan kunci kepada Kevin Dix. Sayang, sepakan dari Kevin Dix gagal membuahkan gol. Di laga debut kemarin berseragam timnas Indonesia senior, Beckham putra Nugraha mengenakan nomor punggung 6. Sebelumnya, Beckham putra identik dengan nomor punggung 7 atau nomor 10. Sedangkan kali ini, dia memakai nomor punggung yang lebih sering digunakan pemain-pemain dengan karakter bertahan. Mengenai pemilihan nomor punggung, Beckham putra menyebut bahwa itu merupakan keputusan dari pelatih. Karena itu, dia tidak mempermasalahkannya dan menyerahkan semua keputusan kepada Patrick Kluivert. Baginya yang terpenting bukan nomor yang dipakai, namun bagaimana performa di atas lapangan. Selama sekitar 20 menit tampil, dia tampil bagus dan mendapatkan banyak pujian. Beckham pun membeberkan kiat bermain bagus di dalam lapangan. Namun Beckham tidak mau berpuas diri dengan debut manis yang berujung dengan kemenangan tersebut. Selain instruksi dari pelatih timnas Indonesia, dia juga mendapatkan masukan dari pelatih Persib Bandung Bojan Hodak. Ada dorongan motivasi supaya tampil dengan baik pada laga debutnya dan tidak merasa grogi. Persib Bandung akan memulai pramusim pada tanggal 30 Juni 2025. Semua pemain yang diproyeksikan jadi bagian dari tim untuk Liga 1 musim depan diharapkan sudah hadir dan ikut berlatih di hari pertama latihan, termasuk pemain-pemain baru. Saat ini pemain Persib Bandung masih diberikan libur pada masa peralihan musim kompetisi. Sejauh ini, manuver di bursa transfer juga baru mengumumkan para pemain yang dilepas usai musim kompetisi 2025. Namun Deputi CEO PT Persib Bandung Bermartabat Aditya Putra Herawan memastikan para pemain baru sudah didapat. Mereka hanya tinggal diumumkan di jendela transfer ini dan mengikuti pramusim. Sejumlah nama memang erat dikaitkan akan menjadi bagian dari skuad Persib Bandung. Namun manajemen melalui Aditya masih menutup rapat identitas pemain yang akan bergabung jelang musim kompetisi 2025-2026. Sedangkan ditanya soal jumlah komposisi pemain di musim depan, Aditya mengatakan mungkin akan ada pemangkasan meski tidak banyak. Betul, salah satu yang kami benahi pada musim ini adalah memastikan semua pemain baru sudah bergabung tepat pada hari pertama pemusatan latihan dimulai. Tidak akan beda jauh dari musim ini, tetapi mungkin sedikit lebih ramping, kata Aditya Putra Herawan. Manajemen Persib Bandung sudah mulai persiapan menuju kompetisi musim depan. Yang berbeda, kini manajemen bergerak lebih cepat dari sebelumnya, serta mengagendakan training center ke luar negeri untuk pertama kalinya. Hal itu disampaikan Deputi CEO PT Persib Bandung Bermartabat Aditya Putra Herawan. Menurutnya, manajemen pun sudah mulai melakukan pemilihan pemain untuk skuad Maung Bandung musim depan. Manajemen Persib saat ini sedang merampungkan persiapan untuk melaksanakan agenda tersebut. Rencananya, tim akan berangkat TC ke luar negeri setelah turnamen pramusim Piala Presiden 2025 yang akan digelar pada tanggal 6 sampai 12 Juli mendatang.
Sedangkan mengenai negara tujuan untuk training center, pihak manajemen mengaku masih dalam tahap finalisasi. Persiapan kurang lebih sama seperti musim-musim sebelumnya. Hanya saja kali ini kita bergerak lebih cepat. Mulai dari pemilihan pemain. Kita juga sudah merencanakan TC ke luar negeri untuk pertama kalinya. Kami sedang merampungkan semua rencana. Dan kalau tidak ada halangan, kita akan berangkat TC setelah Piala Presiden. Di bulan Juli, ada 3 negara dalam radar kami. Targetnya TC selesai sebelum tanggal 23 Juli. Karena kalau harus melalui fase kualifikasi Asia, kita harus bermain tanggal 30 atau tanggal 31. Artinya, 7 hari sebelumnya, sudah harus kembali ke Bandung, kata Aditya Putra Herawan. Masa kerjasama antara Persib Bandung dan Mar Athletic Club masih akan terus berlanjut. Kapten kesebelasan sekaligus pilar penting di sektor tengah Persib Bandung ini sepakat untuk memperbaharui ikatan kontraknya hingga tahun 2027. Mark Law setuju dengan sodoran kontrak berdurasi 2 tahun. Deputi CEO PT Persib Bandung bermartabat Aditya Putra Herawan mengatakan bahwa rekomendasi perpanjangan kontrak ini merupakan rekomendasi dari pelatih Persib Bandung Bojan Hoda. Peran Mark Law memang penting untuk kesuksesan Persib Bandung dalam 2 musim terakhir. Dalam 2 musim terakhir, Persib Bandung sukses menjadi juara back-to-back Liga 1 dan diharapkan kisah indah ini terus berlanjut. Keberhasilan Klok membawa Persib Bandung mengangkat trofi 2 kali membuat dirinya menyamai prestasi 2 legenda, yakni Adeng Hudaya dan juga Robby Darwis. Mark Klok didatangkan Persib Bandung dari Persija Jakarta pada kompetisi Liga 1 2021. 4 musim sudah dijalani Klok bersama Persib dengan tampil sebanyak 114 kali di Liga 1 dan juga menyumbangkan 14 gol. Berdasarkan masukan Coach Bojan, Persib dan Klok sepakat menandatangani perpanjangan kontrak selama 2 tahun. Kita berharap kontribusi positif selama ini bisa terus berlanjut dan bahkan meningkat dalam 2 tahun ke depan. Tentu kita berharap Klok bisa melewati pencapaian 2 legenda Persib Bandung itu. Kenapa tidak? Kata Aditya Putra Herawan. Setelah melalui 2 musim yang penuh cerita manis, perjalanan Muhammad Edo Febriansyah bersama Persib Bandung resmi berakhir. Kedua belah pihak sepakat untuk tidak melanjutkan kerjasama setelah berakhirnya kompetisi Liga 1 2024-2025. Meskipun terbilang singkat, kebersamaan Edo bersama Persib Bandung akan selalu meninggalkan kesan mendalam bagi Boboto serta publik sepak bola Kota Bandung dan Jawa Barat. Kontribusi, kerja keras, dan juga dedikasinya selama 2 musim menjadi bagian penting dari keberhasilan Persib Bandung meraih gelar juara back-to-back. Atas segala dedikasi dan kontribusinya, Persib menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya. Hatur nuhun Edo, Persib akan selalu mengenang dan menghargai segala yang telah diberikan dalam 2 musim yang mengesankan ini, kata Aditya Putra Herawan. Edo bergabung dengan Persib Bandung dari Rans Nusantara FC pada awal musim 2023. Menempati posisi bek kiri, ia tampil konsisten dan menjadi pilihan utama baik di era kepelatihan Luis Mia maupun Bojan Hoda. Edo mencatatkan 63 penampilan dalam 2 musim berseragam Pangeran Biru dengan torehan 3 gol. Ia juga tampil dalam 5 pertandingan di AFC Champions League 2. Dalam musim perdananya, Edo tampil dalam 32 dari 38 pertandingan Persib Bandung, termasuk babak Championship Series. Di musim berikutnya, ia kembali menunjukkan konsistensi dengan bermain dalam 31 dari 34 laga yang dijalani tim. Lebih dari sekedar statistik, semangat juang dan loyalitas Edo di lapangan menjadikannya sosok yang dicintai Boboto. Ini meski langkahnya bersama Persib Bandung telah usai, jejak pengabdiannya akan tetap abadi dalam sejarah perjalanan tim kebanggaan Jawa Barat. Usai melepas banyak pemainnya pada musim ini, seperti Ciro Alves, Kevin Rey Mendoza, Teron Delpino, Irfan Castana, Matteo Kocijan, Nick Wipar, Victor Ekbonivo, Ahmad Agung, hingga yang terakhir adalah Edo Febriansyah, membuat sejumlah nama pengganti kini dikaitkan kian dekat ke kota kembang. Paling tidak, sesuai rumor yang beredar, ada 8 hingga 11 nama pemain yang kabarnya sedang didekati oleh Persib Bandung. Nama-nama yang disebut dirumorkan ke Persib Bandung diantaranya ada William Marcilio, Gabriel Mutombo, Borguinho, Zé Valente, Alveandra Dewangga, Sadi Ramdhani, Hamran Heanusa, Leo Gaucho, Moussa Sidibe, Rafael Struijk, hingga yang terakhir Ulium Baros. Namun sampai kini, tidak satupun dari nama-nama di atas yang diresmikan oleh Persib Bandung.
Untuk pemain asing kini tinggal tersisa David da Silva dan Gustavo Franca. Sementara pemain lokal yang rumornya akan pergi adalah Awan Jufrianto hingga Rian Kurnia. Di sisi lain, Persib Bandung resmi memperpanjang dua pemain, yakni Beckham Putra Nugraha dan Marc Anthony Klopp. Keduanya sama-sama mendapatkan perpanjangan kontrak hingga tahun 2027. Nama-nama pemain lain belum diumumkan hingga belum ada pernyataan resmi dari pihak manajemen Persib Bandung.